Sidang perkara perdata nomor 1222 garis miring PTDG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Yang pertama, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Yang kedua, semua orang yang hadir wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, dilarang makan, minum, dan juga merokok di ruang sidang. Yang keempat, dilarang melakukan dokumentasi selama persidangan berlangsung, kecuali dengan diizinkan oleh majelis hakim. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang terakhir, majelis hakim berwenang mengeluarkan pengunjung apabila tidak mematuhi tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Bagi para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Tapi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata nomor 1222 garing PTDG garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awali dan kawan-kawan melawan Awiyah dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat, apakah sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Juga bagaimana? Sehat dan siap, Yang Mulia. Jadi penggugat siapa saja yang hadir? Hanya saya sendiri, Yang Mulia, karena para penggugat tidak dapat menghadiri pada sidang kali ini, Yang Mulia. Juga tergugat bagaimana? Saya sendiri, Yang Mulia, selaku kuasa hukum tergugat karena pihak tergugat sedang tidak bisa hadir pada hari ini, Yang Mulia. Dari pihak penggugat dan penggugat apakah sudah dipanggil secara sah dan patut? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum bisa maju untuk menyerahkan syarat formilnya. Sindrom. Tapi tanda tolaknya. Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda pada hari ini yaitu upaya perdamaian. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah berdamai dengan penggugat? Belum, Yang Mulia, tapi dari para pihak penggugat sudah pernah ingin berdamai dengan pihak tergugat, tapi dari pihak tergugatnya ingin diselesaikan di pengadilan saja, Yang Mulia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, majelis sekedar mengingatkan para pihak bahwa perdamaian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara karena dapat memberikan keadilan tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan Quran surat An-Nisa, yaitu perdamaian itu lebih baik.
penggugat dan tergugat, hendaklah mengingat bahwa kalian sama-sama hamba Allah dan masih bersaudara. Memutus silaturahmi termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Menjaga pertemanan juga sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu masyarakat syariah. Dalam pepatah Jawa dikatakan yang kalah menjadi abu, yang menang menjadi arang. Artinya itu tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan karena dapat menimbulkan perpecahan antara keluarga dan pandangan buruk oleh masyarakat. Oleh karena itu saya sebagai majelis hakim akan menanyakan kepada para pihak penggugat apakah siap menempuh jalan perdamaian saja. Tidak ya, boleh langsung pada mediasi saja yang mulia. Dari tergugat bagaimana? Tidak yang mulia, dilanjutkan saja. Baik, karena dirasa upaya perdamaian belum bisa tercapai, maka sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi. Setuju untuk melaksanakan mediasi? Jadi yang mulia, Baik, dipilihkan dari Majelis Hakim atau pilih sendiri? dari majelis hakim saja. Yang mulia. Baik, Majelis Hakim telah menetapkan Bunyamin Hasibun SHMH sebagai mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi akan dilakukan selama 30 hari. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat dan tergugat? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Dari pihak dari hakim dua dan hakim mulia, apakah ada? Mungkin maju mas, perwakilan satu aja untuk ambil. Ini saya jawab. Iya. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada tanggal 9 Desember tahun 2025 dengan agenda melaporkan hasil mediasi. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara perdata nomor 1222 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagi para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PDT garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awili dan kawan-kawan melawan Awiyah dan kawan-kawan dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Penggugat dan tergugat. Saya saja yang mulia karena para penggugat tidak bisa menghadiri pada persidangan kali ini yang mulia. Saya sendiri yang mulia karena saya sendiri yang mulia sebagai kuasa hukum tergugat karena dari pihak tergugat tidak bisa hadir hari ini. Baik, bagaimana hasil mediasi kemarin, penggugat? Hasil mediasi kemarin belum menemui titik temu yang mulia. Apakah benar dari Benar, pihak yang mulia. tergugat? Baik, dikarenakan mediasi belum mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah yang mulia. Silakan. Tapi saya izin membacakan pokoknya saja yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah keberatan jika dibacakan pokoknya saja? Tidak yang mulia. Silakan, Pak. Izin yang mulia. Yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Rayyan Tirangga,
advokat yang berkantor pada Dalam Office Laksana Jaya dalam Berita Indonesia Raya dalam hal ini mewakili Awili dan kawan-kawan mengajukan gugatan dengan dalil-dalil. 1. Bahwa telah meninggal dunia Manik Maniah dan istrinya Tina Maniah sebagai pewaris. 2. Bahwa pewaris meninggalkan 9 orang anak yang sebagian telah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris pengganti. 3. Bahwa para penggugat, tergugat, dan turut-tergugat merupakan ahli waris sah dari pewaris menurut hukum waris Islam. 4. Bahwa pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di kota Semarang dan belum pernah dibagi secara faraid. 5. Bahwa seluruh objek sengketa saat ini dikuasai oleh para tergugat tanpa dasar pembagian waris yang sah dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. 6. Bahwa penguasaan objek sengketa berawal dari pencatatan tanah atas nama Memik Hamzah yang dilakukan semata-mata untuk pengelolaan, bukan sebagai hibah atau peralihan hak mutlak. 7. Bahwa setelah Memik Hamzah meninggal dunia, para tergugat tetap menguasai objek sengketa dan menolak membagi warisan meskipun telah diminta berulang kali oleh para penggugat. 8. Bahwa tergugat 2. Terhijab sebagai ahli waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu dari ahli waris utama pewaris, sehingga tidak berhak atas warisan pewaris. 9. Bahwa perbuatan para tergugat telah melanggar hak para penggugat sebagai ahli waris dan menimbulkan kerugian hukum. Untuk itu, penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah cita jaminan atas objek sengketa. 3. Menyatakan para penggugat, tergugat, dan tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Memik Maniah. 4. Menyatakan penguasaan para tergugat atas objek sengketa tidak sah dan tidak berdasar hukum. 5. Menyatakan tergugat 2 terhijab dan tidak berhak menerima bagian waris dari pewaris. 6. Menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan pewaris yang belum dibagi. 7. Menetapkan pembagian objek sengketa kepada para ahli waris menurut hukum waris Islam. 8. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing. 9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. 10. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan dan yang saat dihasilnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum para penggugat. Terima kasih. Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban pada sidang berikutnya. Baik, dari pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Cukup, yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2025 dengan agenda jawaban sidang. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perdata nomor 1222 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagi para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PTT garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awalis dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Awiyah dan kawan-kawan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi sidang pada hari ini adalah jawaban dari tergugat.
Apakah sudah siap dan jawaban? Sudah yang mulia. Apakah dari penggugat sudah mendapatkan salinannya? Belum yang mulia. Ya silakan maju ke depan. Penggugat. Ya silakan, penggugat bisa dibacakan. Yang terhormat selaku majelis hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat saya, kuasa hukum tergugat yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Saudara Rizky, perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dalam perkara perdata nomor 1222/PDTG/2025 Pengadilan Agama Semarang pada Pengadilan Agama Semarang. Yang pertama, itu dalam eksepsi. Yang pertama, eksepsi gugatan para penggugat kabur. Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana secara keseluruhan dalil-dalil gugatan para penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas mengenai suami dan istri dari para ahli waris secara keseluruhan, sebagaimana dalam posita-posita gugatan para penggugat sebagai berikut. Yang pertama, pada posita nomor 4, anak pertama Mamik Maniah bernama Amaniah alias Inak Juriah binti Mamik Maniah meninggal tahun 1960. Semasa hidupnya pernah menikah dengan suami bernama Ahmad Barek. Akan tetapi oleh para penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas status suaminya tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal saat ini. Sebab itu penting karena dapat mempengaruhi subjek hukumnya tentang siapa-siapa yang memiliki hak waris dan memiliki kepentingan hukum dalam suatu perkara waris. Jadi guna dalam menentukan siapa saja yang berhak menuntut hukum waris sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti dalam perkara waris mal waris. Yang kedua, itu ada kekaburan dan inkonsistennya dalil gugatan penggugat juga terlihat jelas, khusus pada posita nomor 6, yaitu yang pertama pada strip pertama, di mana disebutkan subjek hukum Akuo, anak dari Amsah bin Awiyah alias Mami Gamzah, bernama Abdul Wahab sebagai terduga 7. Sementara itu pada posita nomor 6.1, Abdul Wahab bin Amsah sebagai terduga 2. Lalu mana yang benar, apakah sebagai terduga 7 atau terduga 2? Yang kedua, itu pada posita nomor 6, subjek 6.2 dari gugatan para penggugat disebutkan subjek hukumnya atas nama Nur Hasanah binti Rojab sebagai turut tergugat dalam gugatan para penggugat. Akuo hanya sampai turut tergugat 13 sebagai subjek hukumnya dan tidak ada sebagai turut tergugat. Selebihnya itu sudah dibacakan yang mulia. Saya menyampaikan segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak penggugat, apakah akan menanggapi jawaban dari tergugat? Saya akan menanggapi pada persidangan saja yang mulia. Baik. Dari penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya cukup yang mulia. Dari saya juga yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada tanggal 23 Desember tahun 2025 dengan agenda replik. Dari penggugat, sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata nomor 1222/PDTG/2025 Pengadilan Agama Semarang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang.
Bagi para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awili dan kawan-kawan melawan Awiyas dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Apakah tergugat sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Silakan maju. Penggugat. Baik, bisa dibacakan. Izin yang mulia, aku membacakan pokoknya saja yang mulia. Dari pihak tergugat keberatan tidak? Tidak yang mulia. Ya, silakan. Izin. Yang terhormat kepada Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa hukum penggugat menanggapi jawaban dari tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, gugatan penggugat tidak kabur. Posisinya itu sudah jelas, objek warisan sangat jelas. Dua, tidak kurang pihak yang digugat sudah ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Ketiga, Musita dan petitum saling mendukung, tidak ada kontradiksi. Kemudian dalam pokok perkara, penggugat menolak seluruh bantahan dari pihak tergugat. Kedua, pewaris adalah mamik mani'ah dan inak mani'ah. Ketiga, ahli waris adalah 9 orang anak. Keempat, objek warisan adalah tanah dan sawah. 5. Tergugat menguasai harta warisan tanpa pembagian yang sah. 6. Penguasaan sepihak melanggar hak ahli waris lain. 7. Surat keterangan tanah pada tahun 1954 bersifat administratif, bukan bukti pengalihan hak waris. 8. Gugatan memenuhi syarat formil dan material. 9. Dalil yang tidak dipandang sama dengan dianggap diakui. Petitum inti. 1. Eksepsi ditolak. 2. Gugatan dikabulkan seluruhnya. 3. Menetapkan para pihak sebagai ahli warisan. 4. Memerintahkan pembagian warisan menurut Faroid. 5. Menghukum tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa. 6. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Atau bila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum para penggugat. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat apakah akan menanggapi replik? Iya yang mulia, saya akan mengajukan duplik untuk menanggapi replik pada sidang selanjutnya yang mulia. Dari pihak penggugat dan tergugat ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada tanggal 30 Desember 2025 dengan agenda duplik dari tergugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara perdata nomor 1222 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagi para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PDTG garing 2025 garing
Pengadilan Agama Semarang antara Awali dan kawan-kawan melawan Awiyah dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Dari pihak penggugat apakah sudah mendapatkan salinannya? Belum yang mulia. Silakan maju ke sini. Tergugat. Tenang dulu. Ya. Silakan bisa dibacakan. Izin membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Dari pihak penggugat gimana, apakah keberatan jika pokoknya saja yang dibacakan? Tidak yang mulia. Ya silakan. Yang terhormat selaku majelis hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat saya, kuasa hukum tergugat yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Saudara Rizky akan membacakan duplik atas replik penggugat perkara nomor 1222 garing PDTG garing 2025 garing PF Semarang. Yang pertama, perkenankan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Pendapat umum. Pada prinsipnya tergugat tetap pada seluruh dalil dalam eksepsi dan jawaban yang telah diajukan sebelumnya dan membantah seluruh dalil penggugat dalam gugatan maupun replik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tergugat menegaskan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bantahan terhadap dalil-dalil penggugat. Yang pertama mengenai eksepsi gugatan kabur. Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan telah diuraikan secara jelas, namun tergugat tetap pada pendirian bahwa gugatan penggugat masih kabur, terutama mengenai status perkawinan dan kematian dari para ahli waris yang sangat. Gugatan tetap mengandung cacat formil. Yang kedua, mengenai eksepsi kurang pihak. Penggugat berargumen bahwa semua ahli waris yang berpihak telah diikutsertakan. Namun, tergugat menegaskan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan, yaitu keturunan dari Juriah binti Maniah, cicit pewaris yang seharusnya menjadi ahli waris pengganti. Dengan tidak diikutsertakannya, mereka gugatan tetap mengandung cacat kurang pihak. Yang ketiga, mengenai eksepsi posita tidak mendukung petitum. Penggugat menyatakan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum, namun tergugat menilai tetap ada ketidaksesuaian di mana posita menyebutkan penguasaan oleh tergugat 1 sampai dengan 7, sedangkan petitum hanya meminta pengosongan oleh tergugat 1 sampai dengan 5. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dalam gugatan. Yang terakhir, mengenai pokok perkara, tergugat membantah dalil penggugat bahwa tanah sengketa adalah harta waris dari Mamit Maniah. Tergugat menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Awiyah, kakek tergugat, berdasarkan kelasiran tahun 1941 sehingga tidak termasuk harta warisan yang harus dibagi. Selain itu, tergugat juga menegaskan bahwa surat keterangan tanah nomor 035/SKT/06/12/1954 telah menunjukkan peralihan hak sah. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan menerima, yang pertama menerima dan mengabulkan duplik serta seluruh eksepsi dan jawaban tergugat, menolak seluruh dalil gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang terakhir, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih. Terima kasih. Dari pihak penggugat, apakah akan ingin menanggapi lagi? Tidak yang mulia, kita lanjutkan pada yang satunya saja, pada pembuktian saja yang langsung. Apakah
ada yang ingin disampaikan lagi dari pihak pembuatan tergugat? Cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sidang akan ditunda pada tanggal 6 Januari 2025 dengan agenda pembuktian sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk pergi. Sidang perkara perdata nomor 1222 garis miring PTDG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagi para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PTD garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awali dan kawan-kawan melawan Awiyah dan kawan-kawan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, silakan pembuatan debat bisa maju untuk menyerahkan kopi surat formilnya ke meja majelis hakim. Kedua. Yes. Ketiga. Mana Yang Mulia? Dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan saksi-saksi? Ya, saya akan mengajukan 2 orang saksi Yang Mulia. Apakah siap? Sudah Yang Mulia. Bisa dibagikan para saksi Bapak Panitera. Baik, Yang Mulia. Bagi para saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 1222 dipersilakan memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan duduk. Saksi pertama atas nama Ibtidaul Hasanah, benar? Iya benar. Yang kedua atas nama Reanda. Betul Pak. Ini semua agama Islam. Iya. Sebelum diminta keterangan, saudari saksi harus disumpah dulu. Untuk saudara saksi bisa berdiri ya, untuk saya sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bisa duduk kembali, saudara saksi. Silakan saudara saksi yang atas namanya bisa keluar dari kursi.
dari ruang sidang. Apakah saudari saksi ada hubungan dengan para pihak? Ada yang mulia, saya sebagai istri dari Bapak Ishak selaku penggugat tersebut. Udah itu aja. Ya, Apakah apa yang saudara saksi ketahui tentang perkara ini? mereka itu merebutkan harta waris yang mulia. Terus apakah saudari tahu tentang tanah yang sekarang disengketakan itu dulu milik siapa? Itu milik Mami Mania yang mulia. Terus dari mana saudari mengetahui tanah itu milik Mami Mania? Saya tinggal di desa tersebut selama 28 tahun kurang lebih. Cukup dari saya. Oke. Tadi Anda itu sebagai siapanya penggugat? Saya itu menantu cucunya. Menantu. Iya. Berarti oke. Sebelum adanya perkara, apakah Anda sudah bersuami dengan saudara penggugat? Apa belum? Belum yang mulia. Berarti sebelum adanya perkara itu Anda belum menikah apa sudah? Belum. Belum. Berarti setelah Anda menikah baru ada perkara itu. Iya yang mulia. Mungkin dari tahun kapan itu? Kurang lebih 1999 yang mulia. Mungkin keterangan dari saksi cukup. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Izin yang mulia. Coba tanyakan kepada saksi, apakah beliau mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dipindahkan ke tangan Mamik Hamzah atau tidak? Izin bertanya, apakah coba diulang lagi? Apakah saksi ini mengetahui bahwa tanah yang dulunya Mamik Hamzah itu sudah dipindahkan berbeda nama atas nama Mamik Hamzah? Baik, saksi, apakah saksi tahu bahwa perubahan nama ini sudah diganti oleh itu apa namanya Mamik Hamzah? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah sudah cukup? Coba. Baik, bisa keluar saudari saksi dan panggilan saksi satunya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Menjadi saksi. Apakah saudari saksi ada hubungan dengan para pihak? Tidak. Tidak. Terus apakah apa yang saudari saksi ketahui tentang perkara ini? Yang saya tahu antara Ibu Awili dengan Bapak Awian ini memperebutkan tanah. Iya. Iya. Ini menjadi Untuk saya saudari saksi itu kenal dengan Mami Mania. Kenal. Rumahnya dekat atau tidak? Iya, saya tetangga. Tetangga. Cukup dari saya. Mungkin yang saya tanyakan banyak di daerah sana. Aku nggak mau menyebutin daerahnya. Biasanya itu perebutan warisan kadang ya ada yang namanya kekerasan, entah itu pembacokan atau perkelahian sampai mati. Apakah saudara penggugat dan tergugat ada perselisihan gitu? Kalau sampai yang hal seperti itu tidak ada, paling cuma cekcok begitu saja. Cuma cekcok berarti? Iya. Cekcoknya itu bagaimana? Mereka tidak ada kekerasan sih, Pak. Hanya adu mulut saja begitu. Adu mulut, berkata kosong, berkata kasar gitu. Iya. Berarti Anda sering melihat antar cekcok itu? Saya sering sekali melihatnya karena rumah saya itu dekat
Ada yang mulia. Coba tanyakan kepada pihak saksi, apakah saksi mengetahui tentang perpindahan nama dari Mamik Hamzah, Mamik Mania ke Mamik Hamzah? Apakah saksi tahu bahwa ada perpindahan nama dari Mamik Hamzah ke Mamik Mania ke Mamik Hamzah? Saya tidak tahu karena pada saat perpindahan nama itu saudara ibu Awili dan saudara lainnya itu tidak dikasih tahu. Cukup saudara saksi bisa keluar. Dari pihak gugat apakah akan mengajukan saksi lagi? Tidak yang mulia, sudah cukup. Dari pihak gugat gimana? Saya akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, bisa diberikan baiknya. Saya kasih terlebih dahulu yang mulia. Baik, sudah terkait ya. Kepada saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 1222 dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk, saudara. Perpindahan saksinya coba kuasa hukum tergugat. Silakan duduk. Saudara Malul Jinan. Saya yang mulia. Yang kedua saudara Khairul Anam. Betul ya. Di sini tercatat agamanya Islam semua. Benar. Benar yang mulia. Sebelum dimintai keterangan, saudara saksi diberi untuk sumpah dulu. Untuk saudara saksi bisa berdiri. Nanti ikuti ya kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Oke, saudara saksi bisa duduk kembali. Saudara Khairul Anam bisa ditunggu di depan. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan para pihak? Tidak ada, Pak. Saya hanya lurah setempat. Terus apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Yang saya ketahui bahwa ada perselisihan waris, ada sengketa waris antara Awili dan Awiyah, dan kebetulan tanah tersebut berada di wilayah pemerintahan saya, Pak. Kemudian apakah nama pihak dari keluarga penggugat itu pernah muncul dalam catatan di desa tersebut? Ya, kemarin dari tergugat itu datang kelurahan untuk meminta data administrasi keterangan tanah dahulu, dan di situ menemukan bahwa ada nama Awiyah, itu ada surat keterangan tanah nama Awiyah, dan memang sebelumnya ada nama Mamik Mania, tetapi pada saat itu tanah tersebut memang sudah diurus oleh Awiyah, jadi seperti itu. Mungkin keterangan dari saksi ada yang tanya. Mau izin penambahan lagi. Sebelum berarti pasca perpindahan nama itu saudara saksi sudah menjadi kepala desa apa belum? Belum, Pak. Belum. Ya, Tapi Anda punya itu kayak arsip-arsipnya di kantor. ada di kantor, ada arsip, ada riwayat kepemilikan tanah, dan itu ada
pada tahun berapa itu? Tahun 50-an sepertinya Pak. Itu ada tanah di RT 18 RW itu atas nama Alia. Itu memang berganti nama dari nama Mami Mania. Itu ada di arsip kelurahan. Perpindahan itu ada saksinya nggak? Di situ tercantum ada saksi dari Pak RT setempat dan juga siapa tetangga. Kalau boleh tahu saksi-saksinya masih hidup apa tidak? Itu sudah lama sudah tahun 50-an sudah meninggal. Sudah meninggal? Ya. Mungkin cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi sudah cukup, bisa keluar ruang sidang dan panggilan saksi yang satunya. Baik ya, Mbak. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan para pihak? Tidak, enggak. Tapi saya sebagai notaris dari tergugat. Apa yang saudara saksi ketahui dalam perkara ini? Kebetulan saya menangani membuat sertifikat tanah dari tergugat. Jadi untuk permasalahan ini sengketa waris yang enggak. Baik, kita lanjutkan. Baik, saya akan menambahi. Apakah dari pihak penggugat itu memiliki akta atau bukti yang akurat? Tidak, enggak. Saya sudah cek riwayat kepemilikan itu atas nama dari Alia atau tergugat yang enggak. Kemudian apakah dokumen pihak tergugat itu sah? Dokumen apa? Pihak tergugat dokumen. Nah, saya cek itu sah dan autentik yang mulia. Saudara saksi tadi, saudara bilang kalau tergugat itu punya akta yang sah, sedangkan penggugat itu tidak punya akta yang sah. Atau omong-omong, berarti saudara penggugat itu hanya gimana ya? Mengomongkan doang kalau itu punya tanah saya gitu. Betul yang mulia. Karena yang memiliki sertifikat yang autentik itu dari pihak tergugat. Pasca perpindahan, saudara tergugat datang ke kantor Anda, yang menangani Anda atau asistennya? Kebetulan saya sendiri yang membuatkan akte sertifikat tanah itu sekitar tahun 1990-an. Pihak tergugat atau keluarga Alia datang ke kantor saya untuk dibuatkan sertifikat tanah yang sebelumnya hanya surat keterangan tanah biasa. Oke, keterangan saksi sudah cukup, bisa dibuat. Bentar. Izin mungkin tanda jawab dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, izin bertanya. Tolong tanyakan kepada saudara saksi, apakah sertifikat tanah yang dimiliki Alia itu sah atau itu sah dan autentik? Apakah sertifikat yang dari Aulia ini sudah sah dan otentik, saudara saksi? Sudah sah yang benar, karena dari riwayat kepemilikan dan pembuatan akte sertifikat itu sudah dibuatkan di notaris di kantor saya yang benar. Gimana tergugat? Baik, terus izin menambah lagi yang mulia. Tolong tanyakan kepada saksi, apakah saudara saksi itu jadi kesimpulan saudara saksi terkait sengketa ini itu apa? Apakah sudah sesuai dengan hukum pertahanan di Indonesia atau belum? Saudara saksi, tolong kesimpulan apakah dalam pembuatan surat tersebut sudah sesuai dengan pemberian yang ada di Indonesia? Menurut dokumen atau hukum pertanahan dari sertifikat tanah ini sudah sah yang benar. Dari riwayat kepemilikan sudah atas nama Alia, sedangkan dari pihak penggugat tidak memiliki sertifikat tanah yang sah. Bagaimana tergugat? Masih sudah cukup. Cukup yang mulia. Dari pihak penggugat bagaimana?
Cukup. Baik, silakan saksi bisa keluar. Terima kasih Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat tergugat ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari semuanya yang mulia. Baik, silakan. Berdasarkan gugatan replik, bukti surat dan saksi-saksi yang kami ajukan, kami tetap pada gugatan kami dan kami mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan kami agar para penggugat mendapatkan hak-haknya yang mulia. Terima kasih. Dari tergugat? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik. Karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu dan menyusun putusan. Jadi sidang akan ditunda pada tanggal 13 Januari 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara perdata nomor 1222 garis miring PTDG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Silakan. Terima kasih. Bagi para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 1222 garing PTDG garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang antara Awili dan kawan-kawan melawan Awiyah dan kawan-kawan dinyatakan tergugat dan dibuka untuk umum. Apakah dari pihak siap mendengarkan putusan? Siap yang mulia. Saya bacakan putusan nomor 1222 garing PTDG garing 2025 garing Pengadilan Agama Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pertata agama pada tingkat pertama dalam majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara para penggugat melawan para tergugat setelah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, mendengar keterangan dari penggugatan tergugat, memeriksa alat bukti, surat dan saksi-saksi persidangan, menimbang bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat formil atau pelanggaran formil akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan terancam tidak dapat diterima. Oleh karena itu, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas, menimbang bahwa surat gugatan adalah dasar utama dalam memeriksa sesuatu perkara hingga pembuatan surat gugatan harus dengan cermat dan jelas. Dalam hal ini memperhatikan surat gugatan para penggugat pada bagian posita khusus mengenai kejadian-kejadian peristiwa duduk perkara. Jika ternyata ada ketidakjelasan dalam gugatannya, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dinyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil. Suatu gugatan karena gugatan para penggugat tersebut tidak jelas atau obscure tentang unsur kedua, yaitu ahli waris, sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan gugatan kurang lihat mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat dalam pokok perkara. 1.
menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa pada tanggal 13 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah oleh kami Pak Ismail Nadi SHI sebagai Ketua Majelis Hakim, Safina Zahra SHI MH, dan Wildan Abi Fatin SHI masing-masing sebagai anggota hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan didampingi oleh R. Ali Wedasmara Wisnu Wardana SHMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri secara langsung oleh kuasa hukum para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah menerima putusan yang kami tetapkan? Sangat diterima yang mulia. Dari pihak penggugat bagaimana? Ya, nanti saya sampaikan kepada para penggugat terlebih dahulu apakah ini masukan pending atau bagaimana yang mulia. Baik, kami sampaikan kepada para penggugat dan tergugat. Bila mana saudara tidak terima dengan hasil putusan ini, maka saudara bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding dengan jangka waktu 7 hari dengan dengan Perma nomor 7 tahun 2022, ataupun 7 hari itu akan dihitung mulai besok pagi. Jadi manfaatkanlah. Sidang ditunda dan ditutup. Persidangan nomor perkara 1222 telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para pihak dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.